Halo semuanya, hari ini saya, Tanisha Emilia Setiadharma, dari kelas 11 IPA akan melakukan review dari film ini nih, Hangout, yang disutradarai oleh Raditya Dika dan dibintangi oleh Raditya Dika sendiri bersama dengan Prilly Latukonsina, Soleh Solihun, Titi Kamal, Matias Mukus, Surya Saputra, Dinda Kanya Dewi, Gading Marten, dan Bayu Skak. Film ini bergenre horor komedi dan aslinya sudah keluar di tahun 2006. Sekarang film ini bisa ditonton di Netflix, YouTube, atau website-website lainnya. Tentu aja di review ini bakal ada spoiler, jadi buat yang mau nonton aja dulu. Tapi abis itu balik lagi ke sini. Nah, film ini tuh menceritakan tentang 9 orang figur publik yang mendapatkan undangan misterius dari Pak Tony Pesakalu. 9 orang ini adalah orang-orang yang bekerja dalam bidang entertainment. Jadi undangannya itu mengajak mereka untuk datang ke sebuah pulau yang tidak berpenghuni buat ngomongin suatu proyek besar yang katanya adalah sebuah produksi film. Saat sampai di pulau itu mereka semua mulai berberes dan ketika malam tiba-tiba salah satu dari mereka yaitu Matias Mukus diracun. Semuanya panik dong, mau minta bantuan cuma pulaunya tidak berpenghuni, sinyal juga bisa dibilang nggak ada. Mereka mulai ketakutan dan berpencar tanpa arah hingga korban kedua yaitu Prilly didorong ke tebing. Esok paginya mereka semua mulai mencari makan. Jadi mereka mulai membagi kelompoknya menjadi 2. Yang satu untuk mencari makanan dan yang satu lagi mencari minuman. Saat sedang mencari makan, 2 orang yaitu Titi Kamal dan Dinda Kanya Dewi meninggal karena tusukan jebakan kayu. Sekarang tinggal para pria yang mencoba untuk bertahan hidup. Bayu Skak, seorang vlogger, memiliki teori bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka, yang saat dia menyadari keanehan di salah satu tas bawaan para almarhum wanita. Bayu memberitahu kepada Radit dan mencoba untuk membuktikannya, tetapi ia telah dibunuh saat sedang mencari kertas. 4 pria terakhir di pulau itu saling menyalahkan hingga Surya Saputra ditembak dengan panah saat tidak ada yang melihat. Gading mulai panik dan mengejar Radit dan Soleh karena tebakannya tentang mereka membunuh selebritis untuk mengambil pekerjaan mereka. Hingga ia sendiri ikut terbunuh saat Soleh sedang buang air kecil dan Radit mencari tali. Sekarang tinggal Radit dan Soleh nih. Mereka yang tadinya sedang cekcok atau bermusuhan gara-gara perkara ide film yang harusnya membuat Soleh menjadi kaya raya, semakin merasa curiga terhadap satu sama lain. Mereka menyerang, mencoba bertahan hidup, dan saat disitulah mereka sadar bahwa mayat Prilly tidak pernah mereka bawa ke bawah bersama dengan mayat-mayat yang lainnya ke gudang, karena mayatnya Prilly jatuh di tebing dan akan sangat sulit untuk membawa mayat tersebut kembali ke rumah. Nah, disanalah semuanya terungkap. Prilly keluar dari tempat persembunyiannya dan mengungkapkan maksud dari niat jahatnya. Semua ini ternyata terjadi karena ayahnya Prilly meninggal ketika mereka bersembilan sedang berpesta dan membicarakan tentang suatu proyek membuat film bersama, dan ayahnya Prilly meninggal sedang sekarat, dan mereka berdelapan tidak ada yang bertanya tentang keadaannya Prilly karena Prilly tidak berkomunikasi bersama mereka. Lalu saat detik-detik terakhir Prilly akan menembak Radit dan Soleh, Radit tertawa karena almarhum ayahnya Prilly meminta mereka untuk menjaganya, dan jika dia menghabisi mereka berdua maka Prilly benar-benar tidak akan memiliki siapa-siapa lagi. Lalu Prilly pun menyerah dan dibawa ke penjara. Radit dan Soleh kemudian membuat suatu aplikasi yang bisa mendeteksi jika teman atau diri mereka sendiri memiliki masalah hanya dengan memasukkan gejala-gejala yang terjadi. Mereka juga telah berbaikan dan saling memaafkan. Nah, seperti itu ceritanya. Bisa dibilang konsepnya tuh mirip sama game yang lagi ini, yang lagi ngetren, Among Us. Pasti tahu lah ya. Menurut aku film ini tuh lumayan keren dan gak kalah sama film-film yang ada di luar negeri.
Dari segi horor sih masih nggak terlalu serem, cuma buat segi komedi bisa dibilang ini lumayan lucu dan menghibur. Pesan moralnya tentu saja ada dong, yaitu kita sebagai manusia harus bisa berkomunikasi dengan satu sama lain. Coba kalau misalnya Prilly menjelaskan apa yang terjadi di pesta itu, pasti teman-temannya akan memberikan bantuan berupa tumpangan. Terus saya itu yang pasti semua ini tidak akan terjadi. Prilly tidak akan harus membunuh mereka. Dan untung saja Radit dan Soleh saling berbicara. Coba saja kalau tidak, pasti salah satu dari mereka akan telah di tangan yang satunya. Yap, hari ini segitu saja dari saya. Semoga teman-teman semua menikmati reviewnya. Terima kasih, bye!